Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa kembali dalam pelajaran matematika wajib. Ya, kita akan beranjak ke bab kedua dalam matematika wajib kelas 10 SMA, yakni mengenai bab kedua, yakni mengenai pertidaksamaan rasional dan irasional. Nah, kali ini masih dalam materi prasyarat yang kedua. Kalau sebelumnya persamaan kuadrat, kali ini pertidaksamaan kuadrat. Ya, sebenarnya hampir mirip cara menyelesaikan pertidaksamaan kuadrat dengan persamaan kuadrat. Hampir mirip ya. Namun ada hal-hal yang mesti dilakukan, cara tambahan yang mesti dilakukan. Ya. Nah, pada kali ini kita akan coba menyelesaikan bagaimana sih caranya menyelesaikan pertidaksamaan kuadrat ya. Dengan metode penyelesaian nanti ada pembuat nol fungsi, kemudian uji nilai X pada garis bilangan. Ya, sama konsep penyelesaian persamaan kuadrat digunakan kembali dalam menyelesaikan pertidaksamaan kuadrat. Ya, gampang. Contoh, langsung saja ke contoh untuk lebih paham. Ya. Oke, contoh pertama, tentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan X kuadrat min 2X min 8 lebih dari 0. Ya. Yang membedakan dengan persamaan kuadrat adalah penggunaan garis bilangan. Kalau di pertidaksamaan kuadrat kita harus menggunakan garis bilangan untuk menguji nilai X ya. Secara tampaknya itu seperti menyelesaikan pertidaksamaan mutlak yang menggunakan garis bilangan lalu ya. Ya, pertidaksamaan mutlak yang lalu yang pernah kalian pelajari. Oke. Langsung saja kita coba selesaikan bagaimana sih caranya menyelesaikan atau menentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan kuadrat. Gampang. Ya. Pertidaksamaannya adalah X kuadrat min 2X min 8. Langsung kita selesaikan ya. Oke, ini saya tulis kembali di sini. X kuadrat min 2X min 8 lebih dari 0. Ya, langkahnya mana? Ini langkahnya ya. Ada dua. Yang pertama, membuat nol fungsi ya, alias menjadikan fungsi tersebut bernilai sama dengan 0. Oke, yang pertama pembuat 0 ya, akhirnya nanti pun menjadi persamaan kuadrat. Pembuat 0 ya. Nah, kita ambil pertidaksamaannya tapi ganti tandanya menjadi sama dengan 0. Ya, X kuadrat min 2X min 8 membuat 0 sama dengan 0. Sudah seperti pertidaksamaan mutlak yang pernah kalian pelajari yang lalu ya. Langkahnya apa? Langsung nih kita tentukan akar-akarnya atau kita mencari nilai X-nya ya dari persamaan kuadrat ini. Oke. Saya buka kurung sama dengan 0. Nah, karena ini sudah X kuadrat sama-sama di sininya X. Oke. Tandanya apa nih? Ya, kita cek ya. Oke. Kalau konsep saya, jika tanda belakangnya negatif, ya tanda C-nya, ya ini kan C ya. Ini A X kuadrat, ya A X kuadrat min BX min C atau plus BX plus C. Ya, tanda C-nya min, maka tanda pada faktor berbeda, alias tidak kembar. Boleh plus, boleh min, atau sebaliknya boleh min, boleh plus, sama aja. Nah, sekarang angka-angkanya atau bilangannya siapa? Ya, saya menggunakan kotak ajaib. Cara saya menggunakan ya, tinggal bagaimana kalian enaknya pakai cara yang mana, silakan menentukan bilangannya ya. Ini ada 8 min 8. Kemudian saya bikin tiang faktor dari 8. Ya, faktor-faktor yang bisa menghasilkan 8. 1, 8, 2, 4. Ya, kira-kira yang bisa menghasilkan angka 2 dari kedua pasang faktor dari 8 ini yang mana? Ya, 2 dan 4. Oke, di sini 2 dan 4. Ya, karena di sini hasilnya min, maka yang besar yang nilainya min. Kemudian ini plus. Maka ini jadi plus 2 min 4. Ya, ini cara saya. Ingat lagi ya, pertemuan sebelumnya kalian sudah saya berikan soal menyelesaikan persamaan kuadrat.
Oke, didapat ya. Lanjutkan. Kita punya dua nilai X ya. Yang pertama X plus 2 sama dengan 0. Kemudian yang ini X min 4 sama dengan 0. Oke, maka didapat X1 sama dengan min 2. Kemudian X2 nya sama dengan positif 4. Sudah selesai. Oke, ini baru langkah yang pertama, pembuat nol fungsi. Kemudian kita akan uji nilai X pada garis bilangan ya, seperti pertidaksamaan mutlak ya. Ada dua titik ya. Nah, kenapa tidak berisi lingkarannya atau bulatannya? Kenapa? Karena ini tidak ada tanda sama dengan, hanya lebih dari ya. Maka dari itu kosong, tidak isi ya, bolong ya. Oke, kemudian kita ambil nih ya, ada min 2 sama 4. Duluan min 2 atau min 4 duluan ya? Min 2 yang lebih dulu itu min 2 atau min 4? Sorry, maaf, yang lebih dulu itu letaknya min 2 atau 4. Lebih kecil mana antara min 2 dan 4? Ya min 2 ya. Ini min 2, ini 4. Oke, kita kemudian melanjutkan tanda-tanda pada daerah di garis bilangan ini. Ada 3 nih ya, 1, 2, 3. Hanya ngeceknya bagaimana? Sekarang kita ambil titik 0 ya. X sama dengan 0. X sama dengan 0 ada di mana? Ada di tengah ya, ada di daerah tengah. X0 kita ujikan kemana? Ya, ujikan kemana? Ke sini. Ya, ke pertidaksamaan ya, ke pertidaksamaan, ke soalnya ya. Ya, kita cek nilainya positif atau negatif. Jika X-nya sama dengan 0, maka kalau dimasukkan ke dalam pertidaksamaan, nilainya positif atau negatif. Min 2X min 8 lebih dari 0. Oke, 0 ya, otomatis ya. 0 kurang 0, oh min 8 ya, hasilnya min 8. Berarti kalau yang daerah ada X sama dengan 0, maka daerahnya negatif ya. Sudah, kalau seperti tinggal gampang ya, selang-seling seperti pertidaksamaan mutlak yang lalu ya. Sama caranya ya, kita ambil titik yang paling gampang itu X0 untuk menguji daerah atau menentukan nilai dari daerah garis bilangan. Nah, kita sudah punya nilai dari setiap daerah. Kemudian ya, untuk menentukan wilayah penyelesaian atau daerah penyelesaian, kembali lagi ke soalnya ini ya. Nilainya itu lebih dari 0. Oh, kalau yang lebih dari 0 itu yang positif atau yang negatif? Nilai yang lebih dari 0 itu yang positif atau yang negatif? Yang positif. Berarti ini ke kiri, kemudian ini ke kanan. Daerah yang diambil mana? Ini dia ya. Paham nggak ya? Mudah-mudahan paham sih. Maka kita dapat X yang pertama, nilai X yang pertama ya, min 2. Kalau sebelah kiri min 2, berarti di sini Pak min 3, min 4 dan seterusnya ya. Ya, berarti X nya ini min 2, antara min 2 dan min 3 kecilan siapa? Min 3. Oh, berarti kurang dari min 2. Kemudian ini ya ke kanan, berarti lebih dari 4 dong. Ya udah, yang kedua berarti X lebih dari 4. Selesai. Maka himpunan penyelesaiannya adalah X ya, dimana X lebih dari min 2 atau X lebih dari 4. Gitu ya. Selesai. Gampang ya. Mudah-mudahan bisa. Kita coba contoh yang kedua supaya kalian lebih paham. Oke, dicatat, mohon dicatat. Oke, kita masuk ke contoh 2 ya. Pertanyaannya masih sama, menentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan X kuadrat plus 4X min 5 kurang dari 0. Kalau tadi lebih dari 0, sekarang kurang dari 0. Oke, gampang ya. Saya mungkin langsung saja. Yang pertama, pembuat 0 fungsi. Pembuat 0. Pembuat 0 ya, menjadikan nilainya sama dengan 0 ya. Pembuat 0. Oke, langsung saja. X kuadrat plus 4X min 5 sama dengan 0. Oke, pembuat 0 berarti sama dengan 0. Lanjut, langsung kita tentukan faktorisasinya atau akar-akarnya dari persamaan tersebut ya. Langsung ini X, ini kemudian juga X, tandanya negatif berarti boleh plus min atau negatif
plus atau min plus ya. Boleh plus min, boleh min plus, terbalik boleh. Misal saya plus min ya, atau kebalik deh, min plus sama juga boleh, plus. Oke, sekarang kita konsepnya adalah untuk mengisi bilangan kedua bilangan ini adalah siapa yang kalau dikali hasilnya 5 ya, kalau dikali hasilnya 5, kemudian kalau dijumlah atau dikurang hasilnya 4 ya. Sudah, dari 5 kira-kira dapat berapa ya? 1, 5, ada lagi yang enggak ada, hanya ini ya, 1 dan 5 ya sudah. Nah di sini nilainya 4 ya, berarti yang mendapat jatah tanda negatif antara 1 dan 5 siapa ya? Plus 4. Oke, siapa nih? Nah yang besar ya, karena tandanya plus, yang plus ini untuk yang besar. Di sini 5, di sini 1 ya. Min 1 plus 5 adalah plus 4 hasilnya gitu ya. Min 1 kali plus 5 min 5 ya, paham ya? Oke, lanjut. Kita dapat nilai yang pertama x min 1 sama dengan 0, kemudian yang kedua adalah x plus 5 sama dengan 0 ya. Dapatlah x1 yang pertama adalah min 1. Sorry, betul nggak min 1? Salah, karena min 1 kan pindah ruas ke kanan, tadinya negatif jadi positif, maka nilainya positif 1 ya. Paham ya? Kemudian yang kedua x2 ini adalah ya, ini positif berubah menjadi min 5. Oke, lanjut kita uji titik ya pada garis bilangan. Uji X. Oke, kita letakkan kedua nilai X ini pada garis bilangan. Sekarang tanda lingkarannya kosong atau isi ya, diperhatikan tandanya kurang dari tanpa sama dengan, maka bolong, tanpa terisi. Udah selesai. Antara 1 dan min 5 yang lebih kecil min 5, berarti min 5 letaknya di depan, kemudian ini 1. Sudah selesai. Oke, sekarang kita mau menentukan nilai dari 3 daerah yang terbentuk dari garis bilangan ini. 1, 2, 3 ya. Ya, ambil paling gampang tadi apa? X ya sama dengan 0. X sama dengan itu ada di tengah ya, ada di sini antara min 5 dan 1. 0 itu letaknya ada di min 5 dan antara min 5 dan 1, maka ada di tengah. Udah selesai. Kita ujikan ke pertidaksamaannya. Oke, x kuadrat plus 4x min 5. Ganti x nya jadi 0. 0 tambah 4 kali x ya, x nya 0 berarti 0 min 5. Oh, hasilnya negatif ya, sama dengan, sorry saya di sini aja deh, di bawahnya saya lanjutkan deh, berarti hasilnya min 5. Oh, kalau x nya 0 ceritanya ya hasilnya negatif, berarti daerah yang ada 0 nilainya negatif. Ada di mana? Ada di sini negatif. Otomatis langsung saja kedua ini tinggal selang-seling, sini positif, sini positif. Lanjut ya, mudah-mudahan paham sampai sini ya. Lanjut, sekarang kita mau menentukan daerah penyelesaiannya. Lihat ya pertidaksamaannya nih, tandanya kurang dari 0. Oh, kalau kurang dari 0 itu nilainya positif atau negatif? Nah, kalau kurang dari 0 yang negatif. Negatif ada di daerah mana? Oh, daerah tengah. Berarti daerah penyelesaian adalah ini ya, negatif. Sudah selesai. Maka ini nilai x nya adalah ya kan ke kanan min 5 ya, berarti x lebih besar dari min 5. Ingat, karena bolong tanpa sama dengan, kemudian x itu kurang dari 1. Udah selesai ya. Ini HP nya berarti adalah x, di mana x itu min 5 kurang dari x, sorry ya sama aja ya, min 5 kurang dari x dan x kurang dari 1. Inilah imbunan penyelesaiannya. Gampang ya, mudah-mudahan kalian bisa. Dicatat satu lagi contoh untuk lebih paham ya, harusnya sudah paham sampai sini ya. Caranya tinggal tentukan dulu, kalau simpelnya, bahasa simpelnya tentukan akarnya dulu, kemudian uji ke garis bilangan, begitu ya. Contoh yang ketiga. Oke, contoh ketiga masih sama, soalnya menentukan perhimpunan penyelesaian ya, ataupun nanti ada soalnya nilai x yang memenuhi, sama aja. Kali ini saya punya pertidaksamaan 2x kuadrat plus 7x plus 6. Oke, sekarang kepala atau koefisien dari x kuadratnya lebih dari 1 ya. Di sini adalah 2 ya.
Bagaimana menyelesaikannya? Ya sama seperti yang sebelumnya. Oke. Saya tulis dulu kembali pertidaksamaannya ya. 2x kuadrat plus 7x plus 6 kurang dari 0. Kurang sama dengan 0. Oke, bagaimana ini menentukan akar-akarnya? Oke, sebelum menentukan akar-akarnya, ya A dikali C dulu ya. Ini dikali dulu. Ya, 2 kali 6, 12. Oke. Ya, A kali C dulu ya. Depan kali belakang dulu bahasanya gitu ya. Ini A, ini C, 6 kali 2, 12. Baru kita buat pembuat 0 ya, sorry. Pembuat 0. Sorry, maaf. Saya tulis di sini pembuat 0. 0 menjadikan nilainya sama dengan 0. Plus 6 sama dengan 0 ya, tadi ya, depan kali belakang 12. Oke, baru kita buat kurungnya ya. Oke, bagaimana menyelesaikannya? Ya, masing-masing ya, terserah kalian enaknya pakai cara yang mana, silahkan. Saya tidak batasi bagaimana menyelesaikan atau mencari akar-akar dari persamaan kuadrat ya. Kalau ada pula yang mungkin seperti ini caranya ya. Kan kalau di sini berarti kan maksudnya adalah siapa yang kalau dikali hasilnya 12, kemudian kalau di jumlah atau dikurang hasilnya 7. Ya, berarti kan simpelnya cari faktor 12 kan? Ya, 1 12, 2 6, kemudian 3 4. Mana sih kira-kira yang bisa menghasilkan angka 7? Pasangannya ini kan, 3 dan 4. Ya, 3 dan 4. Ya, kalau ada pula yang caranya seperti ini dipisah langsung ya. Pemfaktorannya. 7-nya dipisah. 7 ini adalah hasil dari 3 dan 4. Karena ini depannya 2, ya depannya 2, ya antara 3 dan 4 yang nanti bisa difaktorkan kembali atau dikeluarkan adalah ya 4 ya, karena temannya 2. Plus 4x plus 7, sorry, plus 3x plus 6. Ada yang seperti ini caranya ya. Ya ada. Kemudian ini nanti dikeluarkan ya menjadi ya plus, ini juga dikeluarkan sama ya, kan sama 2x ya, 2x tinggal x plus 2. Betul ya? Ya, kalau dikembalikan hasilnya akan 2x kuadrat plus 4x. 2x kali x 2x, 2x kali 2 4x. Lanjut, kemudian di sini sama ya. Antara 3 ya sudah nih. Gampang ini sebenarnya. Keluar apa? Keluar 3-nya. Berarti tinggal x plus 2 yang dalam kurungnya sudah sama. Ya, maka didapat ya penyelesaiannya yang pertama 2x plus 3, 2x plus 3, kemudian x plus 2. Paham gak nih cara begini? Yang kemarin. Mudah-mudahan paham ya. Ada pula cara yang lain untuk menyelesaikan persamaan kuadrat jika koefisien atau nilai A-nya ini, koefisien x kuadratnya lebih dari 1. Ya, ada. Ya, ada pula yang seperti itu. Kalau saya biasanya pakai cara seperti ini konsepnya. Ini konsepnya AX kan, ini kalau nilai X-nya, sorry, nilai A tidak sama dengan 1. Oke. Ini konsepnya. Tidak sama dengan 1 berarti ya bisa lebih dari 1 ya. AX plus P plus Q dibagi 2A. Ya.
Oke, maaf, bukan 2 ya, sorry, maaf, dibagi A. Oke, per A. Nah, ini ya konsepnya ya, per A. Oke, lanjut. Nah, karena di sini sudah 12, jika dikali A dan C-nya itu hasilnya 12, maka ya ini sama ya. AX ya, A-nya berarti kan A itu 2 kan. Ya, ini cara menyelesaikannya. 2X kurung per 2. Sekarang tandanya plus plus. Ini kan permisalan aja ya. Bisa min plus, bisa plus min, bisa dan sebagainya. Karena tanda belakangnya plus, maka kembarnya apa? Plus. Berarti di sini sama-sama plus. Ya, lanjut, kita dapat 12 tadi nih ya. 12, maka P-nya ya, P-nya adalah 3, kemudian Q-nya 4 gitu ya bilangannya, 3, 4. Ya, dari kedua dua keluarga ya, dari dua keluarga ya, masing-masing keluarga itu yang dalam kurung. Mana yang bisa habis dibagi 2? Apakah yang pertama ini, apakah yang ini? Yang ini ya, kita ambil ya yang bisa dibagi 2. Oke, dicoret dua-duanya. Ya, ini dicoret 2-nya jadi 1, ini jadi 2. Maka penyelesaiannya 2x plus 3. Ini udah dicoret ya, tinggal x plus 2. Nah, sama nih, 2x plus 3, x plus 2 ya, sama ya, caranya sama. Tinggal kalian ikut yang mana terserah ya, saya tidak batasi. Oke, ini tadi sama dengan 0. Maaf ya, sama dengan 0, sama dengan 0, sama dengan 0. Dapat x-nya yang pertama 2x plus 3 sama dengan 0. Kemudian ini x plus 2 sama dengan 0. Gitu ya. Dapat ini 2x sama dengan min 3. Kemudian berarti dapat x1 nya adalah min 3 per 2. Kemudian tentukan x2 ini, berarti x2 nya adalah min 2. Sudah selesai, dapat nilai 2 nilai x. Kemudian kita uji kepada garis bilangan ya. Saya mundur turun ya. Uji nilai x, garis bilangan, thread. Kira-kira tandanya lingkarannya bolong atau berisi? Kita cek. Karena ada tanda sama dengan ya, kurang dari sama dengan, maka lingkarannya berisi atau penuh ya, penuh. Ada 2 titik x-nya. Nah, titiknya mana ini ya, ada 2, min 3 per 2 dan min 2. Kira-kira paling kiri apakah min 3 per 2 atau min 2? Lebih kecil mana antara min 3 per 2 dan min 2? Ya, min 3 per 2 ini kalau disederhanakan jadi pecahan campuran min 1, 1 per 2. Lebih kecil mana antara min 2 dan min 1, 1 per 2? Ayo, lebih kecil min 2. Di sini min 2, di sini min 3 per 2. Oke, sama kita ambil langsung ya, lanjut. Titik yang paling gampang itu x sama dengan 0. X sama dengan 0 letaknya di daerah mana? Tengah, kiri, atau kanan? Ya, ayo. Nilai 0 ada di mana? Kiri, tengah, atau kanan? Mungkin nggak ada di tengah. Nggak mungkin, ini dua-duanya min. Ya, berarti dua-duanya ini ada di sebelah kiri dari 0. Ya, letak 0 ada di mana? Ada di daerah yang paling kanan ya. 0 ada di daerah paling kanan. Ini ya, di sini ya. Kira-kira di sini. Ya. Lanjut. Kita uji nilai x sama dengan 0 ini kemana? Ya, ke persamaannya. Apa tadi persamaannya? Mana persamaannya? 2x kuadrat. Ya, ini ya. 2x kuadrat plus 7x plus 6. 2x kuadrat plus 7x plus 6. Kita mau cari tahu kalau x-nya 0 itu nilainya positif atau negatif. Ya, ini udah pasti 0. 2 kali 0. X kuadrat kan 0. 0 kuadrat 0 ya. Plus 7 kali 0 ya 0. Plus 6. Ini 0 tambah 0 tambah 6. Oh, kalau sisanya 6. Positif ya. Kalau x-nya 0, nilainya positif. 0 tadi ada di sebelah kanan ya, berarti ini positif. Ya sudah, selang-seling. Di sini negatif, di sini positif. Lanjut, kita tentukan daerah penyelesaiannya. Tandanya tadi apa? Tanda persamaannya, tanda pertidaksamaannya. Oh, ini kurang dari atau sama dengan 0. Kurang dari 0 ya. Kalau kurang dari 0 itu berarti nilainya negatif atau positif? Kurang dari 0 adalah nilainya
negatif. Mana? Oh, ini berarti daerah yang tengah. Ya. Udah selesai. Dapatlah kita sama kayak tadi ya, nomor 2. Tapi di sini lingkarannya berisi nih penuh, menandakan bahwa ada tanda sama dengan atau kedua X ini ikut ya, ikut serta. Ya, berarti X ada di tengah nih. Ya. Kurang dari sama dengan min 2 ya. X lebih besar atau sama dengan min 2, kemudian X-nya kurang dari sama dengan min 3/2. Inilah dapat ya. Kita dapat nih. Oke, maka HP-nya adalah X di mana X di mana X itu lebih dari min 2 dan X lebih dari sama dengan min 2 dan X lebih dari sama dengan min 3/2. Paham ya? Mudah-mudahan kalian paham. Ya, dicatat semuanya. Seperti biasa, untuk uji pemahaman, uji asah kemampuan, saya akan beri kalian latihan soal. Ya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.